Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya, Stephen, dalam channel berbagi cerita tentang masalah-masalah hidup ini. Ada yang senang, ada yang kurang senang, ada yang mendapatkan sesuatu yang tidak enak, ada yang mendapatkan sesuatu yang enak. Kita bahas sesuatu yang enak. Jika kita mendapatkan sesuatu yang terbaik, sesuatu yang manis, sesuatu yang mulia, sesuatu yang baik hari ini, tentunya dari Tuhanlah semuanya. Karena Tuhan itu memberikan kita yang terbaik. Tetapi juga Tuhan juga bisa membuat kita diuji. Membuat kita diuji dengan berbagai-bagai pencobaan, masalah, dan tahapan-tahapan, level-level ujian-ujian yang kita hadapi selama kita berada dalam dunia. Karena yang pertama, bahwa Tuhan mau kita untuk hidup menurut kehendaknya. Yang kedua, yang tidak baik atau kehidupan yang kita tidak mau itu menerima. Karena kehidupan yang tidak baik biasanya dapat kepahitan, kita dapat kekecewaan, kita dapat dicemooh, digosipkan, dibully, di mana saja kita berada, entahkah sebagai mahasiswa, sebagai siswa di sekolah, atau sebagai karyawan dalam perusahaan pekerjaan, dan inilah lika-lika hidup manusia yang terjadi di bumi ini. Ya, cuma satu, kalau kita mau belajar tentang kehidupan yang baik, belajarlah tentang aturan-aturan yang Tuhan berikan bagi kita, yang baik, tentunya yang baik. Karena tidak mungkin Tuhan memberikan kita aturan-aturan yang tidak baik. Pasti kita akan menuju kebinasaan, kesesatan, kehampaan, ketidakberdayaan, ketidakbergunaan. Pasti. Sebab Tuhan tidak pernah berjanji untuk kita Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita harus lakukan hal-hal yang negatif. Tapi Tuhan mau kita melakukan hal yang positif. Dan baru kedua, hal-hal yang negatif itu, hal yang tidak baik itu juga menjadi pelajaran buat kita. Karena kesalahan kita melakukan pekerjaan atau kita hadapi ujian, kita hadapi segala macam yang ada di sekitar kita, yang menyerang kita, mungkin yang menyulitkan kita, menyudutkan kita, mengejek kita, memfitnah kita, menggosip kita, dan hal mungkin membuat merendahkan kita. Karena mungkin ya kita harus berada dalam situasi yang seperti itu, sangat rendah. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa keluar, tidak bisa maju, tidak bisa masuk dalam posisinya, atau akan menuju kepada kebaikan yang harus kita rindukan, atau itu akan terlalu bukan. Tuhan mau kita untuk bekerja lebih bagus, lebih giat untuk mengetahui masa depan kita. Itu harus kita lakukan, itu kita harus kerjakan. Bukan kita biasakan diri kita atau biarkan diri kita terlena, terbuai, terhampa, semuanya tidak berkenan, tidak baik. Itu akan membuat hidup kita akan jadi susah. Entah berteman, berkawan, bergaul dan siapa saja. Kita kalau hal-hal yang tidak baik yang membuat kita, kenapa kita terjadi itu, kita harus keluar. Jalan keluarnya kita harus keluar dari kehidupan yang akan menyesatkan kita. Karena kalau kehidupan itu sangat menyesatkan kita,
teman-teman pasti akan susah hidup dengan cara yang seperti itu, karena cara seperti itu di dalam tekanan hidup yang tidak baik. Jadi solusinya, jika kita ingin menjadi atau bagus, kita mempelajari apa yang menjadi aturan-aturan mungkin di dalam kehidupan kita yang berkenan buat tetangga kita, berkenan kepada negara kita, berkenan kepada sesama kita, berkenan kepada bos kita, mungkin berkenan kepada orang tua kita, ataupun berkenan kepada kekasih kita. Karena jika kita melakukan hal-hal yang seperti mulia, kita melakukan sesuatu yang baik, yang adil, yang bisa menjadikan contoh buat bangsa, negara, buat bersosialis, itu akan dilihat oleh siapapun dan dirasakan dan dinikmati. Jadi bagi saya, bagi teman-teman sekalian, hidup itu dinikmati jika kita melakukan hal-hal yang berguna, kita melakukan hal-hal yang baik, dan sangatlah penting untuk kita mempelajari, karena ajaran itu jika sangat baik, kita belajar, kita jadi studi dalam hidup kita, itu akan menghasilkan sesuatu yang seperti enak dipandang oleh orang lain, dan buahnya akan menjadi baik dalam hidup kita. Dan kita tahu manusia itu ada kalanya menghasilkan buah yang tidak baik, ada yang baik. Seberapa jauh pengetahuan kita, pemikiran kita tentang yang baik dan yang jahat, kita akan dinilai dari hasil perbuatan kita. Entahkah kita di pekerjaan, di sekolah, atau di mana saja status kita berada. Kalau kita banyak menghasilkan buah-buah sifat-sifat yang tidak baik, tentunya Anda mempelajari hal yang agak salah. Bagi saya, Anda mempelajari hal yang salah, itu merugikan orang lain, merugikan diri sendiri, merugikan semua kita mungkin, karena ada etika-etika yang Anda dapat yang mungkin sangat menyedihkan dalam hidup Anda, sehingga Anda tidak tahu jalan keluarnya. Bagi saya, keluar dari semua hal-hal yang membuat Anda begitu susah, membuat Anda begitu terjerat, membuat Anda begitu terhipnotis dengan hal-hal yang membuat diri kita hancur, tidak berdaya, tidak berbuat apa. Jadi saran saya di dalam kita berbagi cerita ini, bahwa kita mengambil satu judul yang untuk kehidupan kita adalah berbuat yang baik, menghasilkan sesuatu yang baik dan luar biasa, dan itu akan mempengaruhi banyak orang. Itu akan mempengaruhi di rumah kita, di mana saja kita berada. Karena seringkali saya sangat mendorong untuk kita melakukan hal yang terbaik buat diri kita sendiri, terutama yang menguntungkan diri kita sendiri. Baru setelah kita merasakan keuntungan yang kita kerjakan, kita bagi kepada orang-orang yang membutuhkan apa yang kita peroleh. Mungkin saat ini belum ada hasil untuk kita rasakan, kita terima, tapi suatu saat kalau sudah ada hasil, pasti kita bisa membagi kepada siapa saja yang membutuhkan, entahkah ilmu kita, entahkah kita pekerjaan kita. Mungkin mereka butuh dorongan kita, motivasi kita, cara berpikir kita yang maju, supaya banyak orang bisa sukses, banyak orang bisa terdorong, banyak orang bisa menikmati satu hubungan dengan aturan-aturan yang bagus, membuat kita bisa sama-sama maju. Jadi sebagai bangsa, warga negara, bangsa yang baik, masyarakat yang baik, buatlah sesuatu yang berharga buat pribadi kita dan orang lain. Jika kita berbuat sesuatu yang berharga buat pribadi kita dan orang lain, semuanya akan merasakan damai, sejahtera, sukacita,
kenyamanan di mana saja kita berada. Jadi setiap video-video saya sangat merindukan sesuatu yang baik terjadi dalam hidup kita, hidup saya, hidup Anda, teman-teman sekalian. Kita harus saling belajar, mempelajari tentang kebaikan. Dan kita akan lihat, apabila kita mempelajari kebaikan, kita akan melihat keburukan yang kita jalani, itu akan mengurangi akan keburukan yang ada jika kita belajar sesuatu yang baik dan menghasilkan yang terbaik. Dan saran saya dalam video saya buat teman-teman yang lebih dari kehidupan yang baik juga bisa menolong orang lain, bisa membantu orang lain, bisa memberikan motivasi yang baik agar mereka juga hidup sesuai apa yang kita kerjakan, sesuai yang mereka nikmati, bisa merasakan satu kebahagiaan itu. Karena dalam dunia ini kebahagiaan yang terutama, kenyamanan, kesejahteraan bagi kita, keadilan sosial, semuanya itu sudah ada dalam Undang-Undang Dasar, dalam Pancasila. Karena kita punya 5 poin ketuhanan yang esa, baru kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini sangat populer sekali. Kita punya Tuhan, kedua kita punya sifat kemanusiaan, dan ini sangat menopang dalam 3 poin yang terakhir ini, bahwa ini dasar hidup bangsa negara kita, sangat sekali jadi contoh buat bangsa-bangsa yang lain, karena dengan sangat dahsyat mengambil 5 poin Pancasila untuk kehidupan bangsa negara kita. Bagi saya, semua ini kita bisa lakukan secara bersama-sama, bergotong royong. Apabila kita membangun bangsa, bangunlah yang terbaik, bangunlah yang terindah, bangunlah supaya mereka melihat, mencontohi bangsa negara kita, agar kita berguna bagi orang lain. Dan semuanya itu adalah buat kenyamanan hidup kita. Jadi mari lakukan sesuatu yang terbaik buat hidup kita, dari bangsa kita, di mana saja, di masyarakat, di pekerjaan kita, di mana saja kita berada. Kita melakukan sesuatu yang baik buat orang lihat. Sungguh kita ini punya kesukaan kehidupan yang berbahagia, bersukacita dengan orang lain, dan siapa saja. Dan semuanya harus mengenal Tuhan dan pencipta kita, supaya bisa belajar berbuat baik kepada orang lain. Oke, sampai di sini dulu cerita saya. Kalau ada yang suka mau mendengar atau yang komentar, silakan beri komentar atau like untuk terus maju, kita maju, hidup bersama-sama dan berpikir buat cinta dunia ini dan memberikan sesuatu yang baik buat dunia ini. Oke, nanti ketemu lagi di video yang akan datang. Tuhan selalu memberkati kita di mana saja kita berada dalam melakukan hal yang baik. Terima kasih.